gurita hasil tangkapan kita. Wah, ini dia ikan patinnya. Wah! Dalam ya. Nah, jadi bunganya ini juga bisa dimanfaatkan. Enak loh, Bu. Rasanya. Pesisir selatan Jawa selalu menarik untuk dijelajahi. Deburan ombak Samudra Hindia menjadi tantangan pembuka petualangan kali ini. Pagi ini di Pantai Panyaungan saya ingin mencari gurita ke tengah laut tapi dengan cara yang unik, pakai ban. Ikuti jejak saya, jejak petualangan. Kapalnya mulai jalan, tapi ombaknya lumayan tinggi. Paling bahaya di sini. Paling bahaya ini, Kang. Ini nelayan-nelayannya pada pindah ke belakang karena kalau ombaknya tinggi, bagian depan kapal itu memang harus kosong. Jadi nelayannya harus ngisi bagian belakang supaya bisa lebih berat ya, Kang ya? Iya. Belakangnya. Ombak yang tinggi sudah jadi pemandangan biasa dalam perjalanan kami menuju lokasi. Kita sudah sampai di lokasinya, namanya Karangkabua. Kang, saya harus pakai pelampung dulu ya? Iya, ini. Kita pakai pelampung dulu supaya aman. Safety first untuk saya yang baru pertama kali ke lokasi ini. Sekarang bannya udah mau kita turunkan dan ini dia umpannya. Umpan gurita ini memang warnanya aja udah mencolok banget untuk menarik perhatian gurita biar kita dapetnya banyak nanti. Akhirnya saya sudah di atas ban. Rasanya lumayan deg-degan, terombang-ambing langsung di atas ban. Dengan kondisi ombak seperti ini, para nelayan tidak boleh berkumpul di satu titik, karena untuk menjaga keseimbangan. Ban inilah yang membantu mereka untuk mendekati hingga mengelilingi karang tempat bersarangnya gurita. Nggak dapet nih. Kalau saya mancingnya di lokasi yang lebih aman aja deh. Yang deket karang biar si akang-akangnya aja karena memang lebih ekstrim. Tanpa perlu menunggu lama, gurita pun langsung menyambar umpan. Wah, dapat! Wah! Akhirnya dapat satu. Aduh. Agak geli-geli gitu. Kang. Tolong, Kang. Memancing gurita jadi salah satu mata pencaharian yang sangat beresiko bagi nelayan, karena nyawa taruhannya. Ini dia gurita hasil tangkapan kita. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Nelayan Pantai Panyaungan punya olahan khas dalam menyajikan hasil laut. Untuk menjaga kesegaran, gurita hasil tangkapan langsung kami olah. Karena daging gurita segar, lebih kenyal dan masih menyimpan kandungan rasa manis. Ini dia gurita hasil tangkapan kita. Jadi memang harus direbus dulu sebelum kita goreng nanti pakai sambal kacang. Untuk menghasilkan daging gurita yang empuk, harus melalui proses perebusan terlebih dulu. Selagi nunggu gurita matang, saya bantu menyiapkan bumbunya. Jadi ini udah berubah warna, bisa langsung kita angkat dulu. Setelah matang dan dingin, gurita pun bisa dipotong sesuai selera.
agar bumbu dapat meresap dan yang pasti lebih mudah dimakan. Kunci olahan gurita ini, selain bumbu dasar yang sudah saya buat, adalah bumbu kacang yang jadi ciri khasnya. Aromanya enak banget, Kang. Gak sabar mau nyicipin. Ayo Kakak ngambil juga. Siap. Wah. Kumaha, Neng? Enak. Kenyal-kenyal. Kenyal-kenyal, terus ada manis dan juga pedes-pedesnya. Aduh, ini enak banget, Kang. Kang, habisin, Kang. Pertama kali makan gurita dan rasanya enak banget. Makasih ya, Kang, udah diajakin nyari gurita. Iya, sama-sama. Apalagi suasananya lagi sunset kayak gini. Wah, pas. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Wah, ini dia ikan patinnya. Wah! Petualangan saya lanjutkan ke Wonogiri. Menjejakkan kaki di daerah selatan kabupaten yang terkenal sebagai kota gaplek ini, saya langsung merasakan keseruan panen raya ikan patin. Wonogiri memiliki salah satu waduk terbesar di Indonesia, Waduk Gajah Mungkur. Tidak hanya difungsikan sebagai pengendali banjir, perairan buatan ini juga dimanfaatkan untuk sektor perikanan. Tujuan saya sekarang adalah keramba jaring apung yang ada di Waduk Gajah Mungkur. Dan di sini pertumbuhan ikannya itu sangat pesat. Nah, saya penasaran nih, kira-kira seperti apa ya? Ikan apa yang akan dipanen hari ini? Ikuti jejak saya, jejak petualang. Total ada berapa keramba yang ada di sini? Ribuan. Wow. Kira-kira ada bertonton ya berarti ikan patinnya. Wow. Kita sudah sampai di kerambanya. Besar sekali loh ini. Sebelah mana, Mbah? Menyusuri waduk seluas 8.800 hektar ini, sejauh mata memandang, kita akan disuguhi hamparan ribuan keramba ikan. Semenjak didirikan, Waduk Gajah Mungkur banyak mengubah profesi masyarakatnya menjadi pembudidaya ikan. Cara panen patin di sini yaitu pakai jaring terus dibantu dengan bambu, ditarik sampai ke ujung, baru nanti mulai diambilin ikan patinnya. Ikan patin adalah salah satu jenis ikan tawar yang banyak dibudidayakan oleh para petani di sini. Selain cocok dengan lingkungannya, patin juga memberi keuntungan yang cukup besar dibanding jenis ikan lainnya. Ikannya mulai kelihatan nih. Mana nih yang bisa diambil? Kuncinya ini ya, ini panen yang terakhir. Berarti sisa berapa? Wah, ini dia ikan patinnya. Dia punya nilai ekonomis dan juga gizi yang tinggi. Jadi nggak heran kalau memang dibudidayakan. Ini beratnya kurang lebih 5 ons dan menjadi ukuran standar untuk dikonsumsi. Wah, ini besar sekali loh, Pak. Wah! Ikan patin mampu tumbuh maksimal pada kolam yang memiliki aliran air cukup baik. Mencakup hingga 7 kecamatan. Waduk Gajah Mungkur dibuat dengan membendung aliran sungai Bengawan Solo. Yang mau kita panen sekarang itu sekitar 1,5 kuintal. Jadi cukup banyak ya memang. Biasanya dalam sehari juga segitu Pak panennya? Panen langsung dari keramba seperti ini adalah pengalaman pertama saya. Tentu tidak boleh asal ambil, karena ada caranya supaya kualitas ikannya tetap terjaga. Jadi cara panennya juga harus diambil satu-satu, karena kalau pakai serokan nanti bisa merusak permukaan kulit ikannya ya Pak. Ya. Jadi mengurangi Makan, nilai hilang. jual. Itu mau ditimbang dulu. Wah. Kalau udah satu ember ini ditimbang gitu, nanti balik lagi satu ember lagi.
panen besar dan pemanfaatannya selalu menjadi daya tarik bagi saya. Ya. Karena setiap daerah pasti selalu menawarkan sesuatu yang berbeda sesuai dengan karakteristiknya. Habis panen gak lengkap rasanya kalau saya nggak nyobain ikan patin ini. Nah sekarang mau dibersihin dulu sebelum lanjut dimasak. Nah Mbak Suri ini udah saya bersihkan. Ini gimana Mbak? Nah, jadi ikan-ikan ini mau diolah menjadi pepes patin bakar lempung. Nah, jadi gimana tuh Mbah maksudnya lempungnya diapain? Jadi nanti setelah kita bumbuin patinnya, terus kita bungkus pakai daun pisang. Setelah itu kita balur pakai tanah liat lempungnya tadi. Lempungnya Jadi, tadi. Oh, berarti lempungnya ada di bagian paling luar ya? Iya. Oh, unik sekali nih bakarnya nanti pakai lempung. Berarti ini harus dibumbuin dulu baru lanjut kita bakar ya? Iya. Lumpur atau Langsung tanah dibos. liat biasanya dihindari bersentuhan dengan bahan pangan. Namun hal ini cukup lumrah di beberapa daerah. Seperti pepes bakar lempung ini. Ikan dibumbui dan dibungkus daun pisang, lalu dibalutkan oleh lumpur atau lempung. Nah, jadi fungsi lempungnya ini untuk menahan panas. Jadi ikannya nanti bisa lebih merata matangnya dan lebih empuk ya tekstur ikannya, Mbak. Tanah. Membakar ikan menggunakan lumpur memang membutuhkan waktu yang tidak sebentar. Setimpal dengan hasilnya. Lempung yang telah kering dan merekah menjadi tanda bahwa ikan telah matang. Wah, ini patinnya sudah matang. Tuh masih panas. Makin lengkap lagi, makannya pakai nasi tiwul. Ini nasi tiwul. khas Wonogiri nih. Nasi khas Wonogiri, nasi tiwul pakai pepes patin. Wow, panas-panas. Cobain langsung. Bumbunya benar-benar meresap ke ikannya. Terus teksturnya juga lembut banget. Secara potensi, perikanan di Indonesia menjadi yang terbesar di dunia. Makanya nggak heran kalau ikan menjadi lauk yang paling favorit dan digemari oleh masyarakat sekitar. Ikuti jejak saya, jejak Petualang. Makan lagi, Pak. Ayo. Indonesia memiliki beragam hasil alam yang cukup melimpah dan berpotensi digunakan sebagai alternatif sumber pangan. Salah satunya tentu saja dari tanaman jenis umbi-umbian. Ini dia tanaman yang kita cari. Punya umbi namanya suwek. Dan ini bunganya yang termasuk jenis bunga bangkai tapi tidak dilindungi. Makanya bisa dimanfaatkan setiap sisi kelopaknya. Tanaman yang tidak memiliki batang sejati ini banyak tumbuh liar di hutan-hutan tropis Asia. Di Kabupaten Temanggung sendiri cukup mudah menemukan tanaman unik ini. Karena ini memang termasuk jenis bunga bangkai, jadi aromanya memang kurang sedap. Tapi bedanya dengan Rafflesia arnoldi itu dari segi ukuran. Biasanya Rafflesia arnoldi kan besar. Nah ini paling cuma kurang lebih diameternya 2 jengkal saya, jadi nggak cukup besar lah. Bu, kalau ini udah busuk ya Bu? Udah. Berarti kalau udah busuk gini nggak bisa dipakai dong Bu? Iya, sudah busuk. Heeh. Nanti kalau sudah busuk ini tumbuh pohonnya. Oh, justru tanaman ini dari bunga yang sudah busuk? Iya. Oh, jadi gitu. Termasuk keluarga bunga bangkai, namun lebih cenderung pada umbi-umbian. Tidak aneh kalau suwek mampu tumbuh dimanapun.
dalam ya. Nah, jadi bunganya ini juga bisa dimanfaatkan. Bisa. Kelopak-kelopaknya ini ya, Bu? Iya, Oh, dijadiin apa? sayur-sayur itu yang banyak santannya itu. Sayur Embek-embek kalau di dusun. lodeh apa gimana, Bu? Embek-embek atau kayak pelas gitulah. Berarti ini udah bisa kita olah ya, Bu? Saya udah nggak sabar nih, abis ini suwuknya mau kita olah. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Karena suwuknya mau kita olah, jadi harus dibersihkan dulu. Karena tanahnya ini banyak sekali. Nah, cara bersihkannya cukup unik. Harus pakai batang kayu supaya tangan kita nggak kena getah-getah dari suwuk ini. Karena getahnya itu gatel kalau dipegang ya, Bu ya? Iya, kan. Nah, jadi suwuk ini habis dibersihkan nggak boleh dicuci pakai air. Jadi nanti prosesnya langsung dikukus, ya kan, Bu? Iya, dikukus. Proses pemasakan hingga matang merata bertujuan untuk mencegah rasa gatal pada mulut atau tenggorokan. Selain umbinya, bunga suwak tak luput untuk kami olah. Kita mau bikin empis-empis, itu makanan khas Temanggung. Ada tempe, tahu, toge, terus yang uniknya lagi pakai bunga suwak. Nah, ini dia kelopaknya. Dipotong-potong kecil-kecil, terus nanti disayur. Ini ya, Bu, yang di bawah. Bunga suwuknya ini harus direbus dulu sebelum dioseng, supaya lebih empuk. Cukup hingga teksturnya menjadi layu. Bunga suwak pun siap diolah bersama bahan-bahan lainnya. Pengolahannya cukup mudah, jadi empis-empis, dan kukusan umbi suwak bisa langsung dinikmati. Mantap. Enak loh, Bu. Rasanya ternyata di luar dugaan saya. Ini gurih banget, Bu. Ada asinnya, manisnya. Nih, kita sekarang coba ininya, Bu. Oh, yang ini ya. Yang Bunga suwuk. Mempur ya suwuknya. Aku baru mau coba nih, Bu ya. Enak. Kayak nasi. Kayak waluh. Memiliki kandungan serat yang cukup tinggi, mampu memberikan pertahanan pada tubuh terhadap munculnya berbagai penyakit. Kayak apa ya? Kayak singkong sih. Kayak singkong. Tapi lebih rasanya tuh kayak ketan. Teksturnya kayak singkong, rasanya seperti ketan. Iya. Cocok dipadukan dengan kuah ini. Empis-empis. Suwak udah bisa dimanfaatkan sebagai pengganti karbohidrat, terus sayurnya juga rasanya enak banget. Nih saya pasti bakal kangen nih, Bu, sama masakan khas Temanggung ini. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Pantai Selatan Jawa memiliki ragam potensi. Ikan menjadi salah satu potensinya. Geser, Pak. Wow. Siang ini saya sedang ada di Pantai Kuyon, Desa Nglebeng, Trenggalek, dan saya mau mencari ikan di tengah laut dengan perahu ini. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Sebelum berlayar, perahu dan jaring kita siapkan terlebih dahulu. Dan ini jaring untuk menangkap ikan yang panjangnya kurang lebih 100 meter. Wah, itu ada yang kusut. Panjang banget. 100 meter. Jadi biasanya terdiri dari jaring dan juga kantong ikan. Nanti ikan-ikannya masuk ke dalam sini nih. Menangkap ikan dengan jaring tarik seperti ini merupakan aktivitas sehari-hari warga Nglebeng.
Mereka melakukannya secara bergotong royong. Waduh, nih saya disuruh cepet-cepet terus nih sama bapaknya. Belum biasa nih, Pak. Kalau kelamaan nanti ikannya nggak dapat ya, Pak. Perahu sudah dan jaring sudah siap. Waktunya melaut. Namun ombak besar tiba-tiba datang. Aduh. Gila, belum apa-apa udah kebawa ombak. Wah. Pak, berat banget kapalnya, Pak. Perhitungan yang kurang tepat menjadikan saya dan warga terkena ombak. Ombak pantai selatan terkenal dengan ketinggiannya. Dengan datangnya ombak sebenarnya memudahkan perahu untuk diturunkan ke laut. Kamu duduk di sini. Bundelan gini sampai bundelan ketemu nasi. Yo, sekarang kita mau mulai ke tengah laut. Ayo, Pak. Ayo, wes maju. Ternyata untuk ke tengah laut kita harus mendayung loh. Pak, tenaganya kuat banget sih, Pak. Waduh, ini kalau saya yang dayung, tenaga saya udah habis duluan di jalan nih, Pak. Tak jauh dari bibir pantai, jaring mulai diturunkan. Sekarang jaringnya udah mulai turun, udah mulai diturunin ke laut, dan kita mulai pelan-pelan ya, Pak, perahunya, Pak. Iya. Dan mulai dibelokin ke kanan nih arahnya. Goncangan ombak di tengah laut semakin besar. Perut saya terasa dikocok-kocok. Talinya sudah mulai habis dan kita sudah mulai masuk ke pesisir pantai. Nanti kalau udah 1 jam baru kita tarik ya, Pak ya? 1 jam kan, Pak? 1 jam kurang lebih. 1 jam kurang lebih. Karena talinya kurang lebar, jadi ada bapak-bapak yang turun untuk melebarin talinya ke sana. Pak, hati-hati, Pak! Setelah semua jaring diturunkan, saatnya kembali ke pantai. Nah, kita sampai juga. Pak, hati-hati, Pak. Nanti saya jatuh lagi. Dah. Udah turun ya, Pak? Dah. Opa, ada ombak lagi, Pak. Jaring tarik adalah salah satu alat tangkap ikan yang ramah lingkungan. Dengan menggunakan jaring seperti ini, ikan-ikan konsumsilah yang terjaring. Selain itu, penggunaan jaring ini juga tidak merusak terumbu karang. Dari sisi kanan dan juga kiri saya udah mulai ketemu nih. Udah mulai mendekat ya, Pak? Iya, Dok. Ditarik harus bareng-bareng ya, Pak? Hati-hati, Pak. Jadi bapaknya di sana itu lagi mau memastikan jaringnya biar nggak kelipat-lipat kena ombak. Tak hanya laki-laki, perempuan juga ikut saat jaring mulai ditarik. Kekompakan dan sistem gotong royong warga Ngelebeng ini patut diacungi jempol. Ayo, Mbak. Ayo. Wah. Tenaga Mbahnya ini lebih kuat loh dari tenaga saya. Wah. Sekarang jaringnya udah mulai kelihatan. Udah mulai ketarik. Ayo, Mbah. Kita tarik terus, Mbah. Jaring sudah mendekat ke pantai, dan ikan-ikan mulai banyak yang terlihat. Itu jaringnya udah mulai sampai, udah dekat, ikannya udah mulai kelihatan. Yeay, ikannya banyak. Wow. 100 meter ya, panjang ke kiri. Wow, dapat yang gede.
ikan teri dan tenggiri yang paling banyak tertangkap. Selain itu, ikan jenis lain seperti semar juga ikut tertangkap. Wow, gede banget ini. Dan dia makan ikan lagi dong. Ya ampun. Pak, ini pindahin ke sini ya, Pak? Wah, saya baru pertama kali nih ngelihat ikan seger banget baru diangkat langsung dari laut. Lihat. Oh iya, sebentar Pak, sebentar iya Pak. Jadi memang tradisi di sini itu ketika sudah mendapatkan ikan, lalu dibagi-bagikan ke warga yang sudah bantu narik. Sistem gotong royong seperti ini membuat warga yang ikut bisa merasakan juga hasilnya. Dan ikan yang besar-besar ini juga mau dibakar dan juga dikonsumsi untuk dimakan bersama-sama. Benar kan Pak? Iya. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Iya, Dek. Tradisi masyarakat di sini memang suka bakar-bakar bersama setelah menangkap ikan tadi. Ini buat makan siang kita ya Pak? Wah mantap. Yuk bakar lagi. Ikan yang masih segar-segar ini tak memerlukan bumbu-bumbu saat dibakar. Setelah ikan-ikan dibersihkan, langsung saja dibakar. Wah, kayaknya ikannya udah mateng nih Pak. Siap untuk kita santap ya. Wah Bapak udah duluan nih. Curang nih Bapak nih. Enak ya Pak? Yuk kita makan yang gede Pak, rame-rame. Ini ikannya udah siap disantap dan saya mau bagiin sambelnya dulu. Dek, aku tak takon, Dek. Iwake sampean ndak pilih ndase apa pilih buntute sing paling enak? Pilih ndase. Pilih ndase. Mantap. Mantap. Karena belum. Paling sing selera ke awakmu apane iwake? Ini rasanya mantap banget, fresh dari laut padahal belum dibumbuin. Dan rasa sambelnya, wah, pedesnya pol. Makasih ya Mbak, sambelnya enak pol. Ikan tenggiri merupakan ikan yang kaya akan zat antioksidan. Selain kandungan gizinya yang tinggi, mengonsumsi ikan tenggiri juga mampu melawan sel-sel kanker. Kebersamaan di desa ini memang sangat kuat sekali. Mulai dari nangkep ikan bareng, narik jairing bareng, sampai makan bareng-bareng. Ikuti jejak saya, jejak petualang.